Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya Lala. Saya mahasiswa keperawatan dari Fikes Muhammadiyah Magelang. Oke. Nah, di sini tujuannya adalah saya akan melakukan pengajian komunitas dengan tujuan untuk mengumpulkan data kesehatan di masyarakat di desa ini. Nanti untuk prosedur singkatnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak dan dimohon Mbak untuk menjawab. Oke. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Mbak? Gak ada. Oke. Kalau gitu kita mulai ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa Mbak? Nama lengkapnya? Nurul Alifah. Nurul Alifah, biasa dipanggil Alif. Alif. Oke, untuk usianya berapa ya Mbak? 20. 20. Agama Islam ya Mbak ya? Oke, pertanyaan selanjutnya, kebanyakan di desa ini itu mereka memiliki rumah sendiri atau ngontrak? Kebanyakan sih rumah sendiri. Kalau buat kontraknya sendiri nggak ada rumahnya di kontrak. Berarti mayoritas ini ya Mbak ya punya rumah sendiri-sendiri di desa ini. Oke, untuk pencahayaannya sendiri di rumahnya Mbak bagaimana Mbak? Lumayan bagus sih. Soalnya kan ada banyak jendela juga, jendelanya itu dipasang kaca, jadi walaupun tertutup dari polusi-polusi itu tetap cahaya tetap bisa masuk. Oke, untuk selanjutnya boleh saya tahu Mbak pendidikan terakhirnya? SMA. Oke, kalau kebanyakan di sini ada yang kuliah nggak ya Mbak? Ada lulusan sarjana gitu? Ada lulusan, ya ada yang lulusan sarjana tapi nggak banyak. Oh, mayoritas SMA ya Mbak ya? SMK. Kalau di sini tuh ada sekolah nggak ya Mbak ya? Ada SD doang. Deket nggak Mbak? Ya kalau jalan kaki lumayan capek tapi nggak terlalu jauh-jauh, soalnya kalau dari rumah saya itu pojok sama pojok. Oh, di sini hanya ada SD ya, SMP-nya keluar. Oke. Lalu kan waktu saya kesini itu lihat ada pos kamling. Itu untuk pos kamlingnya sendiri berjalan tidak? Kurang tahu Mbak, saya kan cewek, nggak pernah ikut pos kamling. Ya. Lalu pernah ada ini nggak ya Mbak ya, kasus kejahatan, mungkin pencurian atau mungkin kekerasan dan lain sebagainya? Kalau pencurian ada tapi nggak terlalu sering, palingan ya setahun itu ada kejadian satu kali. Oh, itu ini ya Mbak ya. Oke. Lalu selanjutnya kalau untuk pelayanan kesehatannya di sini ada mboten nggih Mbak? Ada bidan. Oh, bidan. Dekat tadi ya Mbak ya, di sana itu ya Mbak ya. Lalu untuk transportasinya kan ini masih vaskes tingkat 1 ya kalau bidan itu. Kalau puskesmasnya itu jauh nggak Mbak dari sini? Puskesmas lumayan jauh. Oh, lumayan. Terus kalau biasanya masyarakat kesananya itu naik apa Mbak? Naik motor. Oh, kalau transportasi umum menuju ke desa ini sendiri itu ada nggak Mbak? Maksudnya khusus untuk masuk ke desa ini transportasi umum, entah itu angkot atau? Kalau angkot sih mungkin cuman di perempatan jalan, tapi kalau ojek kayaknya itu dari luar, nggak ada yang dari desa sini. Berarti kebanyakan transportasi sendiri ya Mbak? Yeah. Untuk ini Mbak, untuk komunikasinya, jadi semisal kalau misal ada acara posyandu atau mungkin kumpul-kumpul kegiatan di masyarakat gitu ya Mbak ya, biasanya itu pengumumannya itu lewat apa Mbak? Lewat masjid. Oh, di siaran gitu ya Mbak ya, pakai toa. Oke. Lalu untuk ekonominya sendiri, kebanyakan para warga di sini itu pekerjaannya sebagai apa Mbak? Petani kebanyakan. Petani. Terus selain petani ada apa lagi Mbak? Ada yang dagang warung juga sih. Maksudnya punya warung dagangan. Ada SD itu ada yang berprofesi jadi guru buatan ya Mbak? Kalau di sini ada. Tapi kebanyakan petani gitu ya. Nah, mayoritas. Untuk selanjutnya Mbak, pertanyaan terakhir, untuk tempat rekreasi atau tempat hiburan untuk di desa ini itu biasanya pada kemana Mbak? Itu ada di kota. Oh, jadi di dalam desa ini buatan nonton ya Mbak? Nggak ada. Biasanya apa Mbak tempatnya? Kolam renang yang di desa atau yang di biasanya masyarakat sini perginya gitu? Ya kadang renang, kadang ke alun-alun ya. Oh, lalu untuk kan itu kan harus pergi gitu Mbak ya. Sedangkan akses untuk keluar masuk desa ini pun harus pakai transportasi sendiri. Nah, kalau untuk hiburan di rumah sendiri itu biasanya orang-orang pakai apa Mbak?
ada televisi, ada gadget ya. Hmm, Ya jadi bisa menghibur sendiri dari situ. oke. Eh, Alhamdulillah sudah selesai Mbak. Jadi dari hasil pengkajiannya em, ini ya Mbak ya, kebanyakan di sini rumahnya sendiri, memiliki rumah sendiri, bukan rumah kontrakan karena di desa. Iya. Terus kebanyakan pekerjaannya juga petani. Mm-mm. Eh, oh ya, ditambah satu lagi Mbak, kebanyak pernah ada ini nggak ya Mbak, kasus masalah kesehatan, mungkin pernah terjadi suatu penyakit di desa ini, entah itu mungkin demam berdarah atau mungkin sekarang kan sedang musim corona juga. Mm-mm. Nah, adakah yang terjangkit? Lalu bagaimana masyarakat di sini menanggapi? Kalau terjangkit sih kayaknya enggak ya, tapi kalau misalkan ODP itu ada. Oh, ODP ada. Lalu bagaimana untuk masyarakat di sini meresponnya Mbak? Apakah panik atau tenang-tenang saja atau Enggak panik tapi juga enggak tenang, jadi tetap was-was tapi enggak harus membuat kepanikan kehebohan tersendiri. Jadi tuh kami hanya menanggulangi ya dengan cara menggunakan masker, tidak tidak terlalu dekat dengan ODP? orang orang yang di ODP. Juga barang-barang yang pernah disentuh ODP itu disimpan rapat-rapat biar tidak tersentuh orang. Nggak disterilkan gitu Mbak? Disterilkan, tapi setelah disterilkan disimpan biar nggak tersentuh orang. Maksudnya kan takutnya walaupun disterilkan masih ada kumannya yang Iya, karena tersisa. itu ininya lewat droplet gitu. Iya. Pernah ada edukasi nggak Mbak ya dari mungkin bidannya atau petugas puskesmas, karena tadi disampaikan juga banyak ODP di sini, itu pernah ada nggak Mbak? Ini kurang tahu. Berarti belum ya? Iya, Belum ada kayaknya ya, belum. mungkin personalia dari ODP-nya sendiri. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak untuk waktunya. Sama-sama. Insya Allah besok saya kembali lagi, karena tadi Mbaknya juga menyampaikan belum ada edukasi terkait penanggulangan corona di desa ini. Insya Allah besok saya akan kembali lagi dengan pendidikan kesehatan, menyampaikan bagaimana caranya untuk menanggulangi virus corona di sini. Untuk tempatnya mungkin di balai desa aja. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan mendoakan, mohon untuk Mbak mengamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa syifa'an tasafila syifa'a ila syifa'a wa syifa'a la yughadiru saqama. Terima kasih Mbak untuk waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.